Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan eh, menjelaskan bagaimana langkah-langkah dalam melakukan molecular docking, di mana molecular docking di sini dapat bermanfaat untuk menambahkan yang kita mengetahui ikatan mana yang paling bagus antara protein dengan native ligandnya atau atau protein dengan ligand. Yang pertama itu sebelumnya kita harus mendownload senyawa dari yang kita inginkan ke proteinnya, yang ingin kita bandingkan dengan native ligandnya. Kemudian protein uh, yang harus kita download di PDB, dan juga untuk protein kami yaitu 3 ERT itu dia sudah terpisah dengan ligandnya. Jadi ligandnya mesti di-download terlebih dahulu dengan native ligandnya harus di-download terlebih dahulu di PubChem. Nah, setelah kita mendownload semua senyawa itu dan kita ubah semuanya ke format PDB, kita langsung saja ke tahap dockingnya, yaitu dengan menggunakan auto share screen. Nah, langsung saja kita tunggu berapa saat membuka aplikasi Autodoc Tools-nya. Nah, setelah sudah terbuka seperti ini, langsung saja kita ambil protein yang sudah kita download, protein dalam format PDB. Kenapa kita simpan ke PDB Kitty? Karena untuk mendockingnya perlu dengan format PDB Kitty, dan juga kita harus menghapus air dan juga menambahkan hidrogen dan menambahkan muatan pada proteinnya agar lebih mudah dalam membentuk ikatannya nanti. Yang pertama kita tekan file, baru kita tekan read molecule. Setelah itu kita ambil proteinnya tersebut. Nah, di sini masih ada hidrogennya, dapat kita lihat dan menekan sini. Nah, dapat kita lihat sini masih ada waternya. Untuk menghapusnya kita bisa tekan edit, baru delete water. Setelah itu kita tekan edit lagi untuk menambahkan muatan dengan cara tekan change, lalu tekan compute is stager, lalu kita tekan OK. Nah, setelah itu kita tekan edit untuk menambahkan hidrogennya. Lalu kita tekan add, kita ini hanya menggunakan yang polarnya saja. Baru kita tekan yang polar only, kita tekan OK-nya, langsung saja kita simpan ke dalam format PDB kita. Caranya kita tekan menekan bagian grid di sini, baru kita tekan macromolecule, lalu kita tekan open. Maaf, kita tekan grid, baru macromolecule, baru kita tekan choose. Kita tekan 3 ERT-nya, baru kita tekan select molecule. Nah, setelah itu kita simpan ke file yang ada di folder kita. Nah, tapi dalam format PDB Kitty.
native ligandnya. Native ligandnya perlu kita ubah ke PDB-Kitty karena akan mudah kita untuk memolekular dockingnya. Caranya kita hapus terlebih dahulu. Setelah itu kita tekan ligan. Kenapa kita menekan ligan? Karena dia bagian dari ligan. Jadi kita yang akan menjadi ligan. Nanti kita tekan ligan, lalu kita tekan input. Setelah itu kita tekan open. Baru kita buka yang native ligand format PDB. Nah, setelah kita buka, kita simpan dalam format PDB-Kitty. Kita tekan ini ligand, output, save as PDB-Kitty. Nah, setelah kita menyimpan di file tersebut, lalu kita ubah lagi yang senyawanya menjadi format PDB-Kitty. Caranya sama seperti yang native ligandnya, karena mereka sama-sama ligand. Lalu kita save. Nah, setelah kita buat protein dan ligand, protein, native ligand, dan senyawanya kita sudah ubah menjadi PDB-Kitty semua, barulah kita bisa membuat grid box-nya. Di mana grid box ini nanti digunakan untuk mendapatkan hasil dari dockingan kita. Kita delete. Lalu yang pertama kita lakukan, kita pilih ligand, open, ambil file tadi, file native ligand, baru open. Setelah itu kita ambil protein dari grid makromolekul, open, baru pilih yang proteinnya. Nah, di sini kita lihat untuk native ligand dan proteinnya. Lalu kita buat saja langsung grid box, tapi sebelum itu kita choose ligand dulu. Karena kan ligandnya yang mau diapain. Native ligand baru select ligand. Nah, langsung saja kita pilih grid, lalu tekan grid box. Lalu kita atur kotaknya. Yang pertama kita arahi kotaknya ke bagian native ligandnya dengan cara center, lalu center on ligand. Setelah itu kita ubah 0,6. Kita ubah sesuai agar dia masuk semua native ligand dan protein. Nah, setelah sudah kita buat, biar kita lebih mudah melihatnya, kita bisa ubah grid box ini menjadi line. Tekan view, lalu tekan show box and slide. Nah, setelah sudah seperti ini, baru kita simpan grid box-nya di file yang kita inginkan, dan harus disatukan dengan file-file PDB-Kitty tadi, karena akan mempermudah dalam merunningnya nanti untuk mengeluarkan hasil output ligandnya. Kita tekan file tadi, kita tekan di sini grid box. Nah, untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Atorik. Pada Atorik, saya persilakan.
Oke, selanjutnya itu dalam tahapan docking ini kita menggunakan Autodoc Vina, itu akan kita menggunakan command prompt. Pertama-tama itu kita harus dari hasil gradebook ini, gradebook yang terdapat ketika membuat gradebook tadi sudah di-save, lalu kita samakan dengan format ini. Yang NPTS ini merupakan size-nya dengan urutan X, Y, Z, juga dengan center, ini X, Y, dan ini Z. Kita gabungkan ke sini, kita sesuaikan. X-nya 1,654, bawahnya 0,048, dan di bawahnya itu 0,195 yang kita save. Nah, save di file yang PDBQT tadi. Baik, kemudian setelah itu kita buka uh, command prompt. Kemudian kita copy address dari PDBQT tadi. Kita copy address. Kemudian kita paste ke sini, klik CD, paste, kemudian enter. Nah, setelah ini command prompt akan membaca folder yang kita pilih tadi, yang folder PDBQT tadi. Selanjutnya itu kita copy yang di atas ini, kita copy semuanya. Oh ya, jangan lupa ininya di reseptornya diganti jadi 3 ERT sesuai dengan file yang kita simpan tadi, 3 ERT.pdbgt, linknya pdbgt. Kita jadikan dia satu baris semuanya. Dan juga di antara strip-strip ini jangan lupa diberi spasi. Jangan dirapat-rapatkan antar keterangannya. Yang kita copy, kemudian kita pastekan ke command prompt, enter, dan kita tunggu sebentar. Ini sudah jalan runningnya beberapa saat. Ya, udah selesai ya untuk runningnya. Kita dapat 10 buah hasil docking. Dan kita ada masukkan satu kode command prompt lagi yang di bawah untuk memanggil hasilnya datang ke file PDBQT kita tadi. Kita paste saja. Nah, hasilnya bisa kita lihat di file folder yang PDBQT tadi itu ada 10 ligan. Nah, sebelah sini selanjutnya ini akan dilihat interaksinya menggunakan aplikasi BioVia yang akan disampaikan oleh teman saya Imam Fitra. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari proses docking kami, di mana kami menggunakan protein 3-RT dan juga 4 hidrohistosafarin sebagai
ligand, dan juga kami gunakan native ligand nantinya untuk melihat progresi dan juga interaksi yang terjadi antara reseptor dan juga ligand. Nah, mungkin di sini langsung saja saya peragakan. Kita terlebih dahulu harus menginstal aplikasi Biovia atau Discovery. Baik, mungkin di sini kita bisa lihat bahwasannya Discovery kita telah terbuka ya. Nah, mungkin untuk tambahan pertama seperti ini. Nah, kita klik terlebih dahulu reseptor ligand interaction untuk melihat dan juga untuk menambahkan dari file yang akan kita tambahkan tadi. Nah, di sini kita klik file, open, kita buka reseptor yang kita dapatkan, dan jangan lupa untuk type filenya kita ubah jadi alpha supaya filenya bisa terbaca oleh sistem. Nah, dalam filenya itu sendiri dalam format PDB yang telah kita ubah tadi. Nah, di sini kita klik dan kita open untuk reseptornya. Kita dapatkan, kita juga bisa tambahkan output ligand yang kita dapatkan tadi dari hasil command prompt. Jangan lupa untuk mengubah alpha di sini. Kita tambahkan output ligand. Oke, kita dapatkan di sini. Nah, untuk melihat interaksi yang terjadi antara output ligand dan juga reseptor, kita bisa kopikan terlebih dahulu dari ligand yang kita dapatkan. Kita paste di sini. Nah, mungkin tidak terlihat ya. Nah, supaya lebih terlihat, kita klik ligandnya, dan kita klik define ligand di sini supaya lebih terdefinisi. Nah, maka akan terlihat dari ligand yang akan kita gunakan di sini untuk interaksinya. Nah, ligand ini bisa kita ubah dalam bentuk aromatik, H-bond, ataupun charge, ataupun bentuk lain-lainnya sesuai dengan yang ingin kita harapkan atau kita inginkan. Di sini hidrofobik bisa, ionis stability juga bisa, dan lain-lain. Nah, untuk interaksi yang terjadi, kita lihat di sini pada bagian bawah. Ada show to di diagram, kita klik, maka akan memunculkan gambar di sini. Nah, gambar di sini itu berupa interaksi-interaksi yang terjadi, yang dimana untuk interaksi yang terjadi pada reseptor dan juga output ligand yang kita tambahkan tadi, itu ada interaksi van der Waals, kemudian konvensional hydrogen bond, ada alkyl dan juga p-alkyl. Kita lihat di sini berdasarkan warnanya, van der Waals ada apa saja? Ada HIS A547, ASP A545, kemudian LEU A370. Nah, ini merupakan van der Waals. Kemudian untuk konvensional hydrogen bond, kita lihat pada warna hijau yang lebih terang, itu GLN A375, LEU A544, kemudian di sini juga ada ARG 548. Nah, ini merupakan interaksi yang terjadi. Kemudian ada alkyl dan juga p-alkyl, yang dimana untuk interaksinya itu ada ALA, LS, juga VAL. Nah, demikianlah untuk interaksi yang terjadi antara reseptor dan juga output ligand yang kita tambahkan. Jadi untuk interaksi yang terjadi di sini ada 4 interaksi ya, yang dimana interaksi van der Waals, conventional hydrogen bond, alkyl dan juga p-alkyl. Nah, mungkin untuk interaksi antara reseptor dan juga output ligand kita telah dapatkan tadi. Mungkin kita close saja untuk menghapus yang telah kita dapatkan untuk melihat dari interaksi antara reseptor dan juga interaksi antara native ligandnya. Kita tambahkan lagi reseptornya, dan jangan lupa untuk mengubah type files menjadi alpha supaya terbaca oleh sistem untuk reseptornya, karena reseptornya dalam format PDB-KT. Nah, kita open di sini. Nah, kita dapatkan, kita close terlebih dahulu untuk ini. Oke. Nah, kita tambahkan juga native ligand yang telah kita pisah tadi dengan reseptor. Jangan lupa untuk mengubah alpha di sini. Secara native ligand kita tambahkan. Kita open. Nah, kita copy juga untuk native ligandnya. Kita paste juga pada reseptor. Nah, ini kan mungkin terlihat ya di sini. Supaya lebih jelas, kita klik native ligandnya, kita klik define ligand. Nah, jadi terlihat. Nah, setelah kita dapatkan, kita klik show to the diagram untuk melihat interaksi yang terjadi. Nah, di sini interaksi yang terjadi mungkin antara native ligand dan juga reseptor tidak terlalu banyak seperti yang terjadi antara output ligand dan juga reseptor ya. Dikarenakan memang untuk native ligand ini merupakan inhibitor biasa, sehingga untuk interaksinya ya interaksi yang terjadi yang sesungguhnya atau normal.
dan kita tidak bisa berekspektasi lebih banyak untuk interaksi yang terjadi. Dan kita lihat bahwasanya interaksinya kurang variatif dibandingkan dengan interaksi yang antara output ligand dan juga reseptor tadi yang telah kita ujikan, di mana untuk interaksi di sini mungkin ada ikatan unfavorable di sini warna merah, kemudian juga ada ikatan-ikatan lainnya atau atom lainnya yang terjadi. Di sini ada atom nitrogen yang ada di pada gugus sebagai paling ujung, dan kita juga bisa menyimpulkan bahwasanya interaksi yang terjadi antara native ligand dan juga reseptor itu lebih sedikit dibandingkan interaksi antara reseptor dengan output ligand yang kita dapatkan dari command prompt. Nah, jadi untuk hasil yang kita dapatkan tadi, kita bisa melihat interaksi antara reseptor atau protein kita tambahkan dengan suatu senyawa lainnya, dan ini akan sangat berguna dalam bidang kesehatan tentunya dan juga dalam bidang informatika untuk melihat interaksi dari suatu senyawa lebih lanjut. Nah, mungkin demikianlah untuk peragaan dan juga instruksi dari kami terkait docking dan juga hasil dari interaksi docking ini sendiri. Dan untuk aplikasi dan juga hal-hal sebagainya, perlu kita ketahui bahwasanya untuk docking ini mendapatkan luaran berupa interaksi yang terjadi antara reseptor dan juga ligand. Dan untuk hasil dari docking ini kita lihat untuk nilai-nilai yang diperhatikan berupa nilai resolution dan nilai-nilai lainnya juga harus diperhatikan supaya mendapatkan hasil yang lebih baik. Mungkin demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.